Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para peserta BIMTEK Partai Bulan Bintang, saudara-saudara para pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, panitia penyelenggara, saudara-saudara para utusan Partai Bulan Bintang dari seluruh cabang dan provinsi yang hadir ke Jakarta pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada siang hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan pertemuan ini di samping memberikan satu pemahaman yang lebih mendalam dan lebih luas kepada kita tentang permasalahan partai politik yang kita hadapi bersama dalam rangka memajukan bangsa dan negara kita. Tapi mudah-mudahan juga pertemuan kali ini memberikan satu keberkatan, rahmat bagi kita semua, dan khususnya mudah-mudahan di tengah-tengah pandemi yang masih juga berlangsung sampai sekarang ini, kita semua diberikan Allah SWT kesehatan, kesabaran, dan keberkahan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Hadirin para peserta BIMTEK yang saya muliakan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia penyelenggara dan juga DPP Partai Bulan Bintang yang pada hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan satu ceramah singkat terkait dengan peran dari partai politik dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sebenarnya kita maklumi bersama bahwa partai politik merupakan satu fenomena baru dalam sejarah kehidupan umat manusia dan sejarah peradaban. Khususnya muncul pada beberapa abad terakhir, tapi di negara kita, partai politik itu muncul pada awal abad ke-20 yang lalu, dan mungkin merupakan salah satu bangsa di Asia yang pertama-tama membangun partai-partai politik sebagai satu langkah perjuangan pada waktu itu untuk membangun semangat kebangsaan dan melawan kolonialisme atau melawan penjajahan. Dan di kalangan umat Islam di dunia ini, boleh dikatakan sebenarnya umat Islam di Indonesia adalah umat yang pertama membangun partai politik di dunia ini. Ya, jauh lebih dulu dibandingkan dengan masyarakat Islam yang ada di Asia Selatan, di India, Pakistan, Afghanistan, Iran sekarang ini, dan juga masyarakat Islam yang ada di Afrika Utara dan di Timur Tengah sekarang ini. Jadi sebenarnya kita patut berbangga, walaupun kadang-kadang seringkali kita lupa bahwa sebenarnya kitalah di Indonesia ini yang pertama kali membentuk partai politik sebagai satu wadah perjuangan untuk membangun semangat kebangsaan dan mentransformasikan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sosial dan politik, dan menjadikan partai politik sebagai alat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Di bagian dunia Muslim yang lain sebenarnya baru pada tahun 1995 ada Liga Muslim India atau Indian Muslim League yang didirikan pada waktu itu sebagai wadah berhimpun, tapi bukan merupakan sebuah partai politik, dan dipimpin oleh Pangeran Karim Aga Khan, kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik khususnya menjelang kemerdekaan anak benua India dan pemisahan bekas jajahan Inggris di Asia Selatan itu menjadi dua negara merdeka, masing-masing adalah India dan Pakistan, dan disitulah kemudian Indian Muslim League itu memperjuangkan berdirinya dari Pakistan, dan setelah Pakistan terbentuk maka Indian Muslim League itu berubah namanya menjadi Pakistan Muslim League sebagai sebuah partai politik, dan masih tetap eksis sampai sekarang ini. Di Pakistan masih tetap ada namanya partai politik, yaitu Liga Muslim Pakistan yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah pada awalnya, dan sekarang mungkin dipimpin oleh Nawaz Sharif, pemimpin dari salah seorang pemimpin terkemuka Pakistan pada dewasa ini. Dan di negeri kita sebenarnya telah berdiri sekitar tahun itu juga, 1905, yang suatu organisasi yang namanya Serikat Dagang Islam, dan berubah menjadi partai politik pada tahun 1912, yaitu Syarikat Islam, yang betul-betul
betul-betul menjadi sebuah partai politik yang sangat efektif pada waktu itu dan menghimpun semua kekuatan-kekuatan politik yang ada di tanah air dan boleh dikatakan menjadi satu-satunya partai politik sampai dengan tahun 20-an itu ketika partai ini pecah menjadi Partai Serikat Islam Putih yang betul-betul Islam dan Partai Serikat Islam Merah atau Serikat Islam Merah yang menjadi komunis dan kemudian menjadi Partai Komunis India dan menjadi PKI dan baru mendapat saingan pada tahun 1927 ketika Bung Karno mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, sehingga secara ideologis pada waktu itu dikonstatir oleh Bung Karno dalam tulisannya yang sangat terkenal, nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Bung Karno mengatakan bahwa pada belahan kedua abad ke-20 yang lalu telah muncul kekuatan politik di tanah air kita ini yang sama-sama berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Kekuatan politik itu masing-masing mempunyai ideologi yang berbeda satu sama lain. Pertama adalah nasionalisme, yang kedua adalah Islamisme, dan yang ketiga adalah Marxisme. Belanda kemudian melarang Marxis pada tahun 26-27 ketika mereka melakukan pemberontakan di berbagai tempat, sehingga sampai kita merdeka pada tahun 1945 itu sebenarnya tinggal dua kekuatan politik yang memainkan peran penting, yaitu nasionalisme dan Islam, dan itu berlangsung sampai sekarang. Jadi diketahui bahwa Partai Komunis sempat muncul kembali awal kemerdekaan tahun 1945 dan kemudian lagi-lagi melakukan pemberontakan tahun 1948 dan 1965 dan kemudian dinyatakan sebagai satu ideologi terlarang sampai sekarang, sehingga dua kekuatan ideologi yang masih eksis di Indonesia itu adalah nasionalisme dan Islam, dan itu juga muncul ke dalam organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan, keagamaan, tapi juga muncul sebagai basis ideologi bagi pembentukan partai-partai politik yang ada di tanah air kita, walaupun pertentangannya antara nasionalisme dan Islam itu tidak setajam sebelum kemerdekaan dan awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan tahun 1960-an, tapi sekarang ini sudah semakin ada konvergensi atau titik temu antara Islam di satu pihak dan nasionalisme atau kebangsaan pada pihak yang lain. Jadi keduanya itu saling mendekati. Partai-partai Islam itu semakin nasionalis dan juga partai-partai nasionalis mau tidak mau juga harus mengadopsi gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran Islam ke dalamnya, sehingga konvergensi itu makin terasa dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, saudara-saudara, para peserta BIMTEK yang saya muliakan, partai politik itu merupakan suatu organisasi, merupakan salah satu wujud dari keinginan bersama satu kelompok masyarakat, didirikan atas dasar kebersamaan pikiran, kebersamaan tujuan, kebersamaan maksud, dan kemudian boleh dikatakan juga karena persamaan ideologi, persamaan aliran pemikiran. Atas dasar itulah kemudian mereka secara bersama-sama mendirikan suatu organisasi yang dinamakan dengan istilah partai politik itu. Dia berbeda dengan organisasi-organisasi lain. Organisasi lain seperti organisasi sosial kemasyarakatan, ormas, atau organisasi keagamaan, Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Atau juga organisasi profesi seperti PERADI atau Persatuan Insinyur Indonesia, karena partai politik itu dibentuk dengan satu tujuan yang jelas. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya adalah untuk meraih kekuasaan. Meraih kekuasaan, memaintain atau mempertahankan kekuasaan itu, dan kemudian memperlebar atau memperbesar kekuasaan itu sendiri. Jadi beda, ya. Tujuan partai itu adalah membentuk kekuasaan, yang meraih atau untuk berebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan itu, dan memperbesar pengaruh atau ruang lingkup dari kekuasaan yang sudah dicapai itu. Dan partai politik tentu juga dapat dijadikan sebagai satu sarana untuk melakukan rekrutmen politik, ya. Jadi orang-orang yang berminat untuk terjun ke politik, ya, atau berbakat untuk terjun ke politik, dia dapat bergabung atau membentuk
atau bergabung salah satu kekuatan partai politik yang ada, dan dengan cara itu sebenarnya dia terjadi rekrutmen politik karena di dalam sebuah negara misalnya partai politik itu lahir karena juga asas demokrasi dan akan ada rekrutmen politik untuk pengisian satu jabatan-jabatan politik, katakanlah untuk menjadi anggota DPRD, untuk menjadi anggota DPR, untuk menjadi ikut dalam pesertaan pemilihan presiden dan wakil presiden, untuk duduk di dalam kabinet dan juga duduk dalam organ-organ pemerintahan di daerah. Maka partai-partai politik itu akan memainkan satu peranan yang penting sebagai wahana untuk melakukan satu rekrutmen politik. Nah, jadi memang jelas bahwa partai politik itu tujuannya untuk meraih kekuasaan dan membangun kekuasaan. Ya,